Salam semangat, rekan-rekan Soksi dimanapun kalian berada. Ini adalah acara program yang kami buat di lingkungan Soksi Jakarta Timur. Acara ini kami beri nama BIS Soksi, bincang seputar Soksi. Saat ini kita kedatangan dua orang tamu spesial dari pimpinan Depicap Soksi Jakarta Timur. Di samping saya kita perkenalkan. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu dengan Parlin Manik sebagai host untuk acara kita ini. Saya perkenalkan samping saya dengan Bang Victor Panjaitan selaku Ketua Depicap Soksi Jakarta Timur. Bagaimana kabarnya Bang? Baik, terima kasih Bang Parlin. Salam semuanya. Dan di samping beliau ada Bang Karulian Utayan selaku Sekretaris Depicap Soksi Jakarta Timur. Bagaimana kabarnya Bang Karulian? Baik, Bang Parlin. Sehat-sehat ya semua, Bang ya. Jadi kita ini buat acara ini untuk lebih mengetahui apa sih Soksi ini, bagaimana manfaatnya Soksi untuk kita orang awam yang belum mengenal apa itu Soksi. Terkadang kaum milenial juga kalau kita tanya, Soksi itu pada tidak mau tahu. Jadi kita akan membahasnya di sini. Apa kelebihan Soksi, apa peran Soksi di dalam masyarakat. Kita akan membahas secara gamblang dan secara rinci. Ditemani dengan dua narasumber yang oke, dan mereka bersedia untuk berbagi dengan kita semua rekan-rekan Soksi dimanapun. Untuk kita mulai acara ini, kita akan bertanya ke Bang Victor selaku ketua. Bagaimana Bang kegiatannya di Soksi ini? Apa sibuk atau bagaimana? Ya lumayan sibuk karena saat ini kami dari pimpinan Depicap sedang menyusun struktur sampai ke tingkat kelurahan, dan puji Tuhan kita sudah menyelesaikan untuk struktur di Depicap, dan untuk tingkat kecamatan sudah sebagian yang terbentuk. Jadi masih ada PR untuk sampai setengahnya lagi untuk kita penuhi. Oh, gitu. Apa sih Soksi itu? Kan banyak yang kita belum tahu nih Bang, apalagi ya saya ini orang awam ya. Dan juga dia lebih banyak formasi ini bergerak di bidang apa Bang? Soksi kepanjangannya adalah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia. Soksi didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1960 oleh Jenderal Anumerta Ahmad Yani dan Majen Purnawirawan Profesor Dr. Haji Suhardiman SE. Soksi bukan lahir sebagai organisasi kekuatan sosial politik, tetapi sebagai organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada karya dan kekaryaan. Berarti Ormas Soksi ini didirikan untuk menyaingi ormas sayap kiri bentukan Partai Komunis Indonesia ya. Dan ormas ini ormas pertama yang di Indonesia yang tidak berorientasi politik ya Bang ya. Iya, benar. Oh, berarti bagus banget berarti ormas ini ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bang. Apa program dan langkah Soksi yang Soksi tawarkan kepada masyarakat, terutama untuk para karyawan dan buruh, khususnya di regional Abang ini Jakarta Timur. Ya. Program yang akan kami lakukan di Soksi Jakarta Timur yaitu setelah kami menerima SK, kita akan pertama-tama melakukan audiens dengan wali kota, camat, dan lurah. Kemudian kita akan bentuk
jaringan Soksi Jakarta Timur sampai ke tingkat RT, dan ini bisa kita lakukan dengan membuat beberapa program, yaitu kita akan buat bank jelantah, terus kita juga akan buat biro jasa pembuatan dan perpanjangan SIM, dan yang ketiga kita akan buat aplikasi kurir yang nanti kita akan kerjasama dengan perusahaan kurir yang ada di Indonesia. Terus kemudian untuk masyarakat atau warga yang ada di Jakarta Timur, untuk kami bisa menampung aspirasi dan kesulitan-kesulitan yang terjadi di masyarakat Jakarta Timur, kita akan buat rumah aspirasi Soksi di tiap kelurahan. Jadi masyarakat atau warga Jakarta Timur di tiap kelurahan, jika ada permasalahan, jika ada kesulitan-kesulitan yang dialami baik dalam birokrasi atau apapun, bisa datang ke sekretariat kita di tiap-tiap kelurahan dan menyampaikan keluhannya, dan kita akan dengan senang hati membantu dan memberikan solusi jika kami bisa untuk menyelesaikannya. Dan berikutnya kita juga akan melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya untuk membantu warga-warga yang mengalami bencana atau apapun. Dan kegiatan-kegiatan lainnya yang akan kami lakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan anggota Soksi dan juga untuk masyarakat secara umum. Dan itu Bang yang akan kita lakukan garis besarnya. Oh gitu. Bertanya ke Bang Pardian. Baik. Selaku sekretaris dari Soksi di Jakarta Timur. Yang mau kami tanyakan itu sih sebenarnya apa langkah dari Soksi sendiri jika ada permasalahan terhadap karyawan atau buruh yang ingin meminta tolong kepada Soksi. Bagaimana caranya Soksi untuk membuat satu perlindungan kepada para buruh ini agar mereka itu bisa paham dan bisa mengerti apa masalah yang bisa diutarakan ke Soksi ini agar dapat solusi yang terbaik untuk mereka. Baik, ya. Baik, Bang Parlin, bicara tentang masalah ketenaga kerjaan dikaitkan dengan masalah Soksi itu adalah hal yang sangat penting. Karena kenapa? Karena buruh tenaga kerja itu diatur di dalam undang-undang. Artinya negara pemerintah itu berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana caranya agar para kepentingan ketenaga kerjaan ini dilindungi. Nah, oleh karena itu ada undang-undang yang mengatur. Kalau tadi pertanyaannya, bagaimana Soksi dalam membantu para pekerja-pekerja yang di PHK? Nah, Soksi itu karena dia bergerak di ketenaga kerjaan, maka automatically Soksi sebagai organisasi yang terdepan di dalam melakukan upaya-upaya mitigasi maupun non-mitigasi bagi para pekerja-pekerja yang ada khususnya di lingkungan Jakarta. Kami sudah memetakan ada beberapa tempat-tempat yang memang kebetulan di Jakarta Timur, kalau tidak salah saya ingat itu ada 3 tempat yang memang adalah kawasan industri. Yang pertama adalah di daerah Cakung, yang kedua adalah di daerah Pulau Gadung, dan yang ketiga kalau tidak salah adalah di daerah Cilacap sana. Nah, saat ini itu memang di perusahaan itu memang ada serikat-serikat pekerja. Serikat-serikat pekerja itu tujuannya adalah organisasi di mana para pekerja itu mengorganisir diri agar mereka bisa dilindungi hak-haknya. Tetapi tidak semua perusahaan itu ada serikat pekerjanya. Nah, kalau kita berangkat dari sejarah Soksi,
Soksi ini awal mulanya adalah anggota-anggotanya para karyawan-karyawan BUMN. Nah, oleh karena itu ke depan Soksi Jakarta Timur akan berusaha untuk bekerja sama dengan para tenaga kerja di wilayah Jakarta Timur untuk bergabung dengan Soksi sehingga kita bisa memberikan bantuan hukum kepada mereka ketika mereka mengalami satu kesulitan. Seperti tadi disampaikan oleh Ketua Bang Victor, bahwa bukan hanya masalah ketenaga kerjaan saja, kalau tadi pertanyaan seperti itu, tetapi bagaimana caranya bisa mensejahterakan anggota-anggota yang ada di wilayah Jakarta Timur. Jadi selain daripada kita bisa memberikan bantuan, kita juga bantuan hukum ya pastinya, kita juga bisa bagaimana memberdayakan mereka agar mereka bisa menjadi karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja yang mandiri. Nah, salah satu yang menjadi program dari Soksi adalah ke depan kita akan membentuk LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Nah, Lembaga Bantuan Hukum itu pastinya harus ada akta notaris. Nah, Jakarta Timur akan menjadi jadi Dewan Pimpinan Cabang Daerah yang terdepan, Dewan Pimpinan Cabang Soksi yang terdepan, yang berupaya mengorganisir diri di dalam lembaga bantuan hukum, sehingga nanti bisa bekerja sama dengan stakeholder-stakeholder yang berkenaan dengan masalah ketenaga kerjaan. Contoh misalnya dengan Dinas Tenaga Kerja ya, yang ada di Jakarta Timur, ataupun dengan dinas yang ada di DKI Jakarta. Bahkan kalau nanti bisa diteruskan, itu bisa ke Kementerian Kerja, Sosial. Kira-kira begitu. Jadi berarti ke depannya Soksi bakalan bisa membantu para karyawan dan buruh dengan membentuk sebuah LBH ya Bang ya. Betul, tetapi walaupun LBH itu belum terbentuk, ya, masyarakat ataupun anggota Soksi yang sedang menghadapi masalah hukum, Soksi Jakarta Timur siap untuk membantu. Artinya kita tidak menunggu bahwa lembaga bantuan hukum itu selesai dulu atau jadi dulu. Sebelum itu pun kita akan berusaha untuk bisa membantu. Karena kebetulan di di organisasi Jakarta Timur ini banyak juga lawyer-lawyer, pengacara-pengacara yang memang fokus konsentrasinya, spesialisasinya di ketenaga kerja. Karena kita ada bidang hukum, ya, bidang hukum itu juga ada yang memang konsentrasinya di bidang. Berarti Soksi ini bisa membantu kita para karyawan atau buruh yang lagi bermasalah, tapi dengan konteks para karyawan atau buruh ini dapat mengkontak para abang-abang kita di sini, apapun keluhannya boleh datang ke sekretariat juga Bang ya. Oh bisa. Kalau Bahkan sekretariatnya ada di mana Bang? Sekretariatnya nanti seperti tadi ketua sampaikan, bahwa nanti akan ada 2, karena memang wilayah Jakarta Timur ini kan cukup luas ya. Ada dari Cakung sampai ke Ciracas. Untuk untuk base camp utama itu ada di daerah Jakarta Timur, itu tepatnya di daerah Kelurahan Kayu Putih. Yang satu lagi dia ada di sekitaran wilayah Kampung Rambutan, tepatnya dekat dengan Lotte. Tapi bagi kalian yang gak ada masalah boleh konsultasi dengan Tarjan ini untuk mendapatkan solusi terbaik. Boleh saya tambahkan, tadi program kita akan bentuk rumah aspirasi Soksi di tiap kelurahan. Jadi untuk teman-teman semua atau warga Jakarta Timur, jika ingin mengadukan keluhan ataupun permasalahannya, bisa langsung datang ke sekretariat kita di tiap-tiap kelurahan.
Jadi nggak mesti ke sekretariat yang di Pulau Mas atau di Kampung Rambutan, tapi bisa langsung ke tiap-tiap kelurahan di tiap kecamatan yang ada di Jakarta Timur. Oh, Begitu Bang. oke. Oke. Terima kasih. Satu lagi Bang Farin yang apa namanya yang akan dilakukan Soksi Jakarta Timur. Jadi selain daripada melakukan pendampingan hukum, ke depan nanti akan dilakukan secara bertahap yang namanya penyuluhan hukum. Kita mulai nanti akan di wilayah internal. Jadi internal para pengurus-pengurus Soksi Jakarta Timur akan diberikan penyuluhan hukum yang berkenaan dengan masalah ketenagakerjaan. Nanti juga mungkin akan ditambahkan dengan beberapa program-program yang sudah tadi disampaikan oleh Ketua. Dan juga nanti setelah itu akan dilanjutkan dengan yang tadi dikatakan oleh Ketua, bahwa karena nanti akan ada rumah aspirasi, maka nanti di setiap kelurahan kita bekerja sama dengan pihak kelurahan akan mengadakan penyuluhan hukum. Ya, penyuluhan hukum dengan bekerja sama dengan teman-teman kita, anggota kita yang ada di kelurahan, untuk berkoordinasi dengan pihak kelurahan untuk mengadakan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum ini awalnya pastilah di bidang ketenagakerjaan, tapi nanti ke depan bisa nanti bicara tentang masalah hal yang lain, seperti misalnya waris, atau misalnya masalah perceraian, atau masalah perjanjian, banyak hal nanti yang begitu Bang. Oke, terima kasih banyak Bang. Jawabannya betul-betul tugas tepat, dan juga ini yang ditunggu-tunggu masyarakat sebenarnya. Bahwasanya Soksi ini hadir dan siap untuk membantu semua masyarakat kapanpun dibutuhkan. Jadi ini pertanyaan terakhir juga sih Bang sebenarnya, yang saya mau tanyakan juga untuk Bang sebagai sekretaris ya. Bagaimana sih Bang cara untuk mendaftar sebagai anggota? Karena kan mana tahu nih banyak dari yang nonton ini nanti mau bergabung ke Soksi ini. Boleh dikasih tahu Bang untuk syarat-syaratnya? Cara nggak usah terlalu ini, tapi yang umum aja. Baik, mungkin kalau untuk masalah mendaftar, artinya anggota baru yang mau menjadi bagian dari Soksi, mungkin yang lebih representatif untuk menjelaskan mungkin kedua Bang Victor. Silakan. Ada dua cara. Jika mau langsung datang ke sekretariat kita di setiap kelurahan, silakan, dan nanti pengurus kita akan membantu untuk mendaftarkan masyarakat atau warga Jakarta Timur yang ingin menjadi anggota Soksi Jakarta Timur dengan membawa KTP dan foto 4x6, atau bisa juga dengan mendownload aplikasi Soksi di Play Store dan bisa langsung mendaftar di sana. Tapi kalau memang belum mengerti juga, bisa minta bantuan ke pengurus-pengurus yang ada di tingkat kelurahan untuk bisa mendaftarkannya. Begitu ya. Jadi memang di era digital ini, Soksi juga ikut serta untuk bisa mempermudah segala urusan, terutama dalam mendaftarkan diri sebagai anggota Soksi. Ini juga informasi penting yang kita dapatkan dari perbincangan kali ini ya Bang ya. Ya. Berarti kedepannya baik itu pengurus Soksi serta anggota-anggotanya dapat bisa membangun serta mensejahterakan masyarakat, terkhususnya di daerah Jakarta Timur ini ya. Ada nggak Bang kira-kira slogan-slogan atau iyalah kira-kira dalam Soksi ini? Di Soksi kita punya slogan untuk seluruh anggota Soksi. Slogannya seperti ini: maju terus, pantang mundur. Jadi nanti kita coba praktekkan. Ketika saya bilang maju terus, teman-teman bilang pantang mundur. Oh iya. Oke? 1, 2, 3. Maju terus, Pantang mundur, maju terus, pantang mundur, maju terus, pantang mundur. gitu Bang, slogan kami Bang. Tuh.
Berarti demikianlah bincang-bincang kita hari ini di dalam Bisoksi. Sampai ketemu di acara bincang-bincang soksi selanjutnya. Maju terus, Pantang mundur, maju terus, pantang mundur, maju terus, pantang mundur. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa hidupkan loncengnya untuk lebih mengetahui di Soksi Jakarta Timur. Salam semangat.